وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kami hibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Wesal TV, pemirsa Ar-Rahman Kuala Lumpur, alhamdulillah. Malam ini kita bersua kembali di program Tanyakan Pada Ahlinya yang insya Allah kami setia untuk menemani pemirsa di setiap hari Selasa pada jam 8 malam dengan tajuk yaitu solusi bisnis dan keluarga bahagia. Kalau bisnis sudah lancar, insya Allah keluarga bahagia. Semoga insya Allah begitu. Nah, untuk tipsnya seperti itu dan bisa tercapai, tanya dulu ya supaya ya bisa lancar, bisa nggak salah langkah begitu. Tanya kemana? Tanya ke program ini. Kepada siapa? Pengasuh program ini. Kepada siapa? Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah bisa clear insya Allah. Nah, malam ini alhamdulillah Ustadz atau Syekh yang mengampu acara ini sudah tergabung bersama kita, nanti kita akan sapa. Tapi sebelumnya bagi pemirsa Wesal TV dan Ar-Rahman Kuala Lumpur, kita sudah menyediakan link telepon WhatsApp. Ya, link telepon WhatsApp di 0856 9378 6050. Ada di depan saya nomornya. Gampang, dicatat, di save, cari sinyal, telepon. Gampang ya. Nah, bagi mereka yang masih ingin bertanya tapi sinyalnya kurang bagus, kami masih insya Allah masih mengizinkan untuk di teks WhatsApp ya. Tapi kalau bisa telepon ya bisa langsung ya. Jadi kita bisa dengar nih suaranya ya. Dari mana nih, jauh dari mana begitu ya. Terus kemudian jika tidak juga berkesempatan atau acara sudah selesai masih ingin bertanya, bisa kami sudah sediakan juga di website. Kodenya adalah alamatnya itu TJ titik Muslim Project titik XYZ garis miring tanya. Itu sudah di depan saya juga. Begitu ya. Dicatat tuh ya, difoto ya. Kalau nonton di gadget, di screenshot. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang tidak berpanjang lebar. Sekarang kita coba sapa ya Syekh Arifin Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, marhaban bikum. Alhamdulillah, masya Allah, Syekh. Pakai baju biru, ini Masya saya Allah. baju biru. Kalbahar, Iya, kalbahar, masya Allah. Masya Allah. Ilmu Sesuai antum. dengan pikirannya MP. Iya, 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 ya. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang ilmunya seperti bahar, insya Allah seperti itu, yang Nah, tidak ada habis-habisnya ke tempat kita untuk bertanya, berkonsultasi, mengeluh dan berbanyak. Antum terima masalah terus gimana? Antum bisa bahagia, Ustaz? Terima masalah dari itu, dari teman-teman, dari pemirsa begitu gimana? Masalah mulu yang ke antum ya. Tapi antum ringan gitu, masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, ya kami mengundang semua pemirsa yang menyaksikan di channel-channel kita ya, channel Muslim Project X, channel Wesal TV, channel Ar-Rahman Kuala Lumpur untuk bertelepon dan bertanya. Manfaatkan nih waktu 1 jam ke depan insya Allah bersama Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau ini adalah ketua STDI Imam Syafi'i Jember loh. Kampus, bukan SMA. Kampus. Itu kelas berat ya. Barakallahu fiik. Dan mumpung ada orang ahli di sini, ya kita tanya. Syekh, mau dong kita diberikan nasihat ini di awal pembukaan. Nasihat, kalau boleh saya request, ini bagaimana sekarang ini sepertinya marak kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang mencemari citra pondok pesantren. Bahkan yang melakukan justru pemilik pondoknya itu. Itu bagaimana? Apa ada bagaimana nanti mereka yang mau mendaftar jadi urung gitu. Jadi bagaimana ya Syekh dengan kondisi yang seperti ini mencuat gitu ramai gitu ya. Ya. Mohon nasihatnya gitu. Tafadhal. Baik, Pak Panggi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ada satu fenomena yang mungkin mulai dilupakan oleh masyarakat. Nah, Bahwa ahlul ilm, ulama atau kiai atau bahkan seorang nabi pun mereka tetap saja manusia biasa. Nah, Yang bisa lapar, bisa dahaga, bisa sakit ya. dan memiliki
rasa dan perasaannya. Ya. Mereka marah, mereka juga punya rasa cinta, mereka punya nafsu, maka mereka menikah. Karena punya nafsu, maka mereka menikah. Iya. Dan kemudian mereka juga melakukan tindakan-tindakan preventif. Ketika mereka sakit, berobat. Ketika mereka ada musuh atau berperang, menggunakan perisai perang. Ya. Dan ketika mereka punya nafsu, ya mereka salurkan kepada istri-istrinya yang halal Nah, atau budak hamba sahayanya. ya. Karena itu dahulu salah satu pesan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Salam. "Idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuh, falyarji' ila ahli." Nah, Kalau engkau melihat wanita yang menggodamu, ya. yang engkau tergoda, terpikat, tertarik dengannya, segera pulang kembali ke keluargamu. Fa inna ma'a mithlu ma ma'aha. Karena istrimu punya semua yang dimiliki oleh wanita yang menggodamu itu. Iya, iya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam beberapa ayat. Allah tegaskan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakan kepada semua manusia bahwa aku adalah basyarun, manusia biasa, Bashar. seperti kalian. Ya. Dalam pernyataannya Nabi SAW juga menegaskan hal yang sama. Innama ana basyarun, aku manusia biasa. Aghdab kama taghdabun. Kadang aku marah sebagaimana kalian juga marah. Ya. Sehingga menyadari bahwa ahlul ilm, guru dan murid tetaplah manusia. Ya. Ada rasa, ada emosi, ada nafsu, ada syahwat. Ya. Berawal dari mengabaikan aspek ini, mengabaikan fakta ini, menganggap bahwa kalau orang itu sudah menyandang predikat ilmu, dianggap sebagai ahlul ilmi, kiai, ulama, ustadz, atau yang lainnya, dianggapnya mereka adalah malaikat yang tidak mungkin berbuat dosa, yang tidak mungkin terjebak dalam hawa nafsu, yang tidak mungkin terjatuh dalam khilaf ataupun maksiat. Seakan surga ada dalam genggaman dan neraka telah ditutup dari mereka. Tidak. Oh, ya. Kita semua adalah manusia. Siapapun dari kita potensi terjatuh dalam perbuatan dosa. Makanya kita diperintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Sekelas sahabat Ali saja, yang beliau adalah sahabat, kalau dari urutan beliau adalah sahabat paling mulia nomor 4. Manusia paling mulia diri umat Nabi SAW nomor 4 beliau. Walaupun demikian, Nabi berpesan kepada beliau sebagai seorang pemuda, Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, wahai Ali. Kalau suatu saat kamu tidak sengaja melihat lawan jenis, segera palingkan pandanganmu. Jangan engkau ulang, kok cantik ya, diulang lagi lihatnya, dilirik lagi. Atau bahkan dipelototkan, jangan. Iya. Ya, suatu hari ketika Nabi SAW berhaji wada, beliau memboncengkan saudara sepupunya Al-Fadl Ibnu Abbas. Iya. Yang notabene beliau adalah seorang pemuda yang tampan rupawan. Al-Fadl Ibnu Abbas itu tampan rupawan. Ketika Nabi SAW sampai di Mina, hendak melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, ada segerombolan wanita jamaah haji muda. Dari mereka ada jamaah haji wanita yang masih muda. Dan salah satunya itu cantik jelita. Mereka mengejar Nabi SAW karena mereka punya satu hajat, satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya. Salah satu dari mereka membawa anak kecil. Ketika berhaji membawa anak kecil, membawa anaknya yang masih balita ya. Ya. Nah, beliau ingin bertanya, apakah putra yang masih kecil itu kalau dihajikan alias difasilitasi oleh orang tuanya, diajak ikut serta dalam menunaikan manasik haji, apakah dapat pahala haji? Nabi menjawab, iya, dia dapat pahala haji dan engkau sebagai ibunya juga ikut dapat pahala haji. Nah, di sela-sela kisah ini, Fadl bin Abbas sebagai seorang pemuda yang membonceng, melihat ada kesempatan dalam kesempitan. Si penanya, di rombongan penanya ternyata ada seorang pemudi yang cantik jelita. Aduh. Maka Al-Fadl pun melihatnya.
Dan si wanita tersebut juga, pemudi tersebut, walaupun ini di momentum sedang berhaji, di depan bukan sekedar ulama ya, Rasul. Rasul. Ya namanya manusia melihat yang bening-bening ya kadang Ya. tergoda. Walaupun di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semua adalah para sahabat ya. Mereka semuanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ketika gadis tersebut melihat Fadl yang begitu tampan, kulitnya putih, ya, dia pun juga melihat sehingga terjadi saling tatap pandangan. Ketika Nabi SAW sedang melayani pertanyaan dan melihat satu kejadian ini, beliau segera palingkan wajahnya Fadl, Oh iya. didorong ke samping. Namun ternyata Fadl, namanya pemuda, sudah didorong pun noleh dari sisi yang lain. Usaha. Ya, manusia pemuda Pak Pongki. Iya, Kita iya. pernah jadi anak muda ya, walaupun Iya, iya. sekarang masih muda juga ya. Sudah. Maka Fadl noleh dari sisi lain. Maka Nabi SAW dipalingkan lagi. Iya. Kejadian ini ya menarik perhatian paman beliau sendiri yaitu Al-Abbas. Iya. Sehingga paman beliau merasa iba kepada anaknya. Sebagai sang ayah, melihat anaknya mukanya dipalingkan kanan, palingkan kiri. Maka bapaknya mengatakan, Malaka an wajhi ibni Hamid, ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan dengan wajah anak sepupumu sendiri? Kenapa engkau dorong ke kanan, engkau dorong ke kiri? Fadl, Al-Abbas tidak mengetahui, karena beliau di bawah, di tempat yang rendah. Oh iya. Sehingga sedangkan di Lihat. sekitar Nabi itu berdasar-dasarkan banyak orang. Ya, cewek itu. Abbas radhiyallahu ta'ala tidak melihat apa yang terjadi antara Fadl dengan wanita tersebut. Maka Nabi SAW memberikan klarifikasi, Inni ra'aitu syaban wa syabatan la amanu alaihim al-fitnah. Wahai pamanku, aku menyaksikan seorang pemuda dan pemudi saling melihat, saling bertatap muka, Iya. beradu pandangan, dan aku khawatir mereka terjerat dalam fitnah, dalam godaan. Iya. Ya, ini sekelas Fadl Iya. Ibnu Abbas, paman Nabi SAW. Dan itu di hadapan siapa? Bukan di hadapan Rasulullah. kiai atau ustadz atau ajengan. Iya. Di hadapan Nabi SAW. Itu pun terjadi. Dan Nabi SAW melakukan preventif ya, tindakan pencegahan. Iya. Dengan cara memalingkan pandangan saudara sepupunya. Ya, Nabi sadar bahwa itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dihilangkan ya, hasrat ya ketika seorang laki-laki normal melihat yang bening-bening gitu Pak Pongki ya. Iya. Ngerasain. Ya, tergoda wajar. Namun Nabi SAW tidak kemudian merestuinya, apalagi memframing, mengemas, lo ini kan sedang majelis ilmu, orang sedang berfatwa. Tidak, setan potensi mendompleng. Walaupun ini majelis ilmu, Nabi SAW sedang menyampaikan, menjawab fatwa. Tetapi ada penunggang gelap di sini. Itu setan ingin menjerumuskan keduanya dalam perbuatan yang haram. Iya. Maka Nabi SAW mencegahnya. Nah, apakah hari ini ada kesadaran yang serupa? Atau justru menganggap bahwa figur agama itu maksum, bebas dari ancaman, bebas dari potensi godaan. Maka tatkala ada anggapan seperti ini pertama adalah kultus, yang kedua orang-orang yang menganggap mereka adalah mercusuar ya. Iya. Ahli agama itu mercusuar yang terang benerang, tidak mungkin gelap, tidak ada yang menghalang mereka. Mereka orang yang sudah steril. Padahal faktanya tidak. Iya. Maka akhirnya mereka pun juga lengah. Iya, itu Maka kelinci, ya. bagaikan pepatah Jawa dikatakan tumbuh ketemu tutupnya gitu. Oh, Ya sudah gayung bersambut. iya. Yang satu pihak merasa tidak mampu menahan nafsu, yang satu merasa ya pasrah. Karena tidak mungkin akan diajak berbuat maksiat, apalagi dengan doktrin diajari, doktrin dibimbing, doktrin diberikan
ilmu spesial dan yang lainnya, ya selesailah masalahnya di situ, Pak Pongki. Iya. Maka di sini ada satu ungkapan bahwa kapanpun dan dimanapun kita merasa aman dari suatu perbuatan dosa, Iya. maka saat itulah kita paling rentan untuk terjebak dalam perbuatan dosa tersebut. Astagfirullah. Karena kan merasa aman sehingga kita tidak merasa perlu untuk preventif, pencegahan atau protektif yang membentengi diri. Akhirnya kita ceroboh dan gegabah. Di saat kita merasa khawatir, takut terjatuh dalam dosa, saat itulah kita akan waspada, selektif, dan selalu melakukan tindakan-tindakan preventif pencegahan. Iya. Karena itu dahulu Thalq Ibnu Habib mendefinisikan takwa itu dengan mengatakan kamashin faqadhi ardin dhi syauqin, katanya. Takwa itu bagaikan orang yang berjalan di satu tempat yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, sehingga karena tempat dia berjalan itu penuh dengan duri, banyak duri berterbaran, maka dia senantiasa waspada. Karena kalau dia tidak waspada, tidak selalu selektif dalam menginjakkan kakinya, maka sangat dimungkinkan kakinya tertusuk duri. Itu suatu ilustrasi, ya. Iya. Gambaran bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi kondisi-kondisi macam ini. Karena itu dahulu istri-istri Nabi SAW, beliau orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi istri Nabi pun tidak diizinkan untuk berinteraksi bebas dengan lawan jenis. Iya. Sehingga Allah perintahkan, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin bertanya, meminta sesuatu dari istri Nabi, maka mintalah atau bertanyalah dari balik tabir, dari balik hijab, pembatas, ya. Tidak boleh langsung berjumpa. Itu dengan istri Nabi. Itu dengan para sahabat. Ya. Iya. Bagaimana orang di zaman kita yang kualitas keimanan, kualitas ilmu jauh dibanding para sahabat dahulu. Maka disinilah hendaknya kita objektif, ya. Kiai, guru, ustadz, atau apapun gelarnya, tetaplah manusia biasa yang potensi terjatuh dalam dosa. Maka kita harus lakukan langkah-langkah, buat aturan, buat SOP di lembaga pendidikan kita ataupun di tempat kita beraktivitas, agar kita tidak mudah terjebak dalam perbuatan maksiat. Karena kalau tidak, kita merasa aman, maka saat itulah kita sangat potensi. Mungkin sekali ketemu, kita masih merasa tidak belum memungkinkan untuk berbuat dosa. Tapi ketika pertemuan itu setiap hari, ya iman kita lama-lama tinggal setipis rambut, ya, dan ujungnya rontok juga gitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kita harus berhati-hati, dan ya. poin penting, Pak Pongki, kita semua harus merasa bahwa kita semua berada dalam potensi tergoda, potensi terancam, ya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa aman atau mendapatkan jaminan kita terbebas dari perbuatan dosa. Karenanya salah satu adab yang diajarkan Nabi SAW, ketika kita mengetahui ada orang yang mubtala, ada orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, kita tidak boleh merasa aman bahwa saya tidak mungkin melakukan seperti itu. Saya tidak mungkin terjatuh dalam perbuatan yang sama. Justru kita harus tumbuhkan dalam diri kita rasa takut, rasa khawatir. Kalau kita pun terjebak, terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, kita diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalana ala katsir man khalaqa tabdila. Segala puji bagi Allah yang melindungi kita, membebaskan kita dari bencana yang menimpa kamu. Dan Allah memberikan karunia kepada kita banyak kemurahan yang tidak diberikan kepada selain kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu, ya. Panjang dan detail. Semoga semua pemirsa bisa mengambil ibrah apa yang bisa disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri. Dan ini sudah ada telepon masuk. Coba kita sapa, ya. Dari hamba Allah di Kota Padang. Nah, kita coba sapa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Bapak. Baik, pertanyaan saya mengenai tentang investasi yang saya tahu saat ini deposito syariah pada bank syariah sendiri masih belum, ketentuan halnya masih belum ada. Kemudian yang saya tahu juga Sukuk sendiri masih punya potensi buyback. Jadi masih ada potensi ribanya yang saya ketahui gitu ya Ustadz ya. Kemudian yang ketiga itu terkait investasi saham yang saya ketahui juga masih banyak perusahaan yang pada saat ini itu mempunyai modal ataupun aset yang sifatnya riba. Dan yang terakhir itu kalau misalkan pun investasi kepada kerabat ataupun rekan seperti itu Ustadz, yang saya ketahui potensi manipulasi ataupun potensi tidak amanannya sangat besar. Jadi saya ingin bertanya tentang solusi yang terbaik supaya harta berpotensi juga gitu Ustaz untuk diputar balikan seperti itu Ya. Ustaz. Oh, Baik. begitu. Jazakallahu khairan, Masya Ustaz. Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Baik. ya, ya. Baik, terima kasih sudah telepon kepada kami. Tafadhol ya Syekh, jawabannya. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada penanya dari Padang ya. Semoga Iya. Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya. Amin. Tidak dipungkiri memang banyak praktek-praktek investasi yang menggunakan casing syariah atau nama syariah Iya. dengan sebutan murabahah, musyarakah atau yang lainnya. Iya. Namun tentu sekedar nama, sekedar julukan, Ya. konsep, kalaupun konsepnya benar, kalaupun SOP-nya benar, itu bukan jaminan bahwa praktek di lapangannya benar. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita punya syariat Al-Quran dan hadis. Ya. Apakah semua umat Islam komit dengan tuntunan Al-Quran dan hadis? Itu dia. Kita tuh. semua percaya itu, beriman. Namun tidak semua akhirnya bisa menerapkan secara utuh. Ya. Ya, maka disinilah kita wajib selektif, bukan sekedar klaim bahwa konsep yang saya terapkan itu musyarakah, mudharabah atau yang lainnya. Tetapi kita harus betul-betul selektif sampai pada level aplikasi di lapangan. Apakah sesuai konsep yang difatwakan? Apakah sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis? Belum tentu sama. Belum tentu sama. Iya. Ya. Kita semua tahu berbohong itu haram. Namun betapa banyak umat Islam yang percaya bahwa bohong itu haram, faktanya berbohong. Kita tahu bahwa sholat wajib, sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Wajib. Dan betapa banyak umat Islam yang masih belum sholat. Kita semua tahu bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah minimal. Sebagian ulama mengatakan wajib bahkan. Ya. Namun demikian betapa banyak orang yang tidak sholat berjamaah. Iya. Menunda-nunda. Sehingga memang tidak mungkin kita mendapatkan solusi hanya berdasarkan fatwa atau sederhananya propaganda, promosi, iklan. Kita harus terjun, kita harus verifikasi ke lapangan. Apakah betul konsep yang difatwakan itu diterapkan? Iya. Apakah betul itu musyarakah antara investor dengan investor bekerja sama atau mudharabah atau yang lainnya? Iya. Ya. Poin kedua, kalaupun ya konsepnya benar, praktek di lapangan benar, itu juga bukan berarti jaminan bahwa perusahaan yang kita investasi di sana terus-menerus harus ada pengawasan. Karena kadang ada human error. Pelaksana di lapangan kadang lupa, khilaf, kadang misalnya meremehkan, akhirnya kurang selektif. Ya. Sehingga harus ada pengawasan, ada verifikasi. Ya. Ya. Dan hari ini MUI atau yang lainnya itu baru sebatas fatwa dan regulasi. Sedangkan aplikasi di lapangan, apalagi kalau itu di dunia bisnis, maka seringkali lebih dominan pada
dipercayakan kepada masing-masing. Mm-mm. Apalagi dalam unit usaha yang tidak diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah DPS. DPS. Ya tentu kembali kepada Si pelaku. komitmen masing-masing Iya. perusahaan. Iya. Dan Anda tidak perlu berkecil hati ya. Mungkin Anda akan berkata, kalau demikian sulit dong mencari partner rekanan yang betul-betul syariah. Iya, Ya, biasanya itu gitu. memang dinamika, itu kondisi natural ya. Dalam semua urusan kita juga tidak mungkin ceroboh asal mendengar klaim bahwa konsepnya syariah sudah sesuai fatwa langsung kita percaya dan kita terima. Iya. Contoh sederhananya, ketika Anda menikah, apakah Anda juga langsung menerima setiap wanita, pasangan, calon wanita yang dikatakan wanita solihah, wanita yang akhlaknya baik, apakah Anda langsung percaya? Anda ternyata juga selektif, mencari, memverifikasi, tidak langsung percaya dan tidak langsung menerima. Demikian juga kalau Anda punya putri, dilamar orang yang mengaku atau bahkan mungkin Soleh. sudah mendapatkan rekomendasi dari orang, Iya. dia orang baik, dia orang akhlaknya baik. Apakah Anda langsung percaya dan Anda nikahkan putri Anda dengan dia? Oh iya. Iya. Tentu tidak. Tabayun Tetap dulu. selektif. Ya, manusia pun kita seleksi, apalagi produknya manusia. Oh iya. Ya, kemanusiaan saja kita seleksi. Tidak semua yang mengklaim dirinya itu baik, kemudian kita percaya dan kemudian kita cocok. Bisa jadi dia baik, betul-betul baik. Iya. Tapi belum tentu cocok dengan kita. Dalam bisnis pun gitu. Bisa jadi itu bisnis yang halal. Bisnis betul-betul halal. Namun belum tentu kita cocok berbisnis di tempat tersebut. Karena bisa jadi resikonya tinggi. Bisa jadi itu profitnya rendah. Iya. Ya. Atau bisa jadi Resikonya. lama. Mm-mm. Profitnya itu butuh waktu, investasinya butuh lama dan Iya, panen. butuh modal besar. Iya. Sehingga sekian tahun baru Balik. BEP ya, break-even point dan yang lainnya. Tentu kita juga harus selektif, bukan sekedar faktor halal atau haram. Namun ada satu poin yang ingin saya tekankan di sini Pak Pongki. Ya. Standar halal dalam syariat, dalam perniagaan itu ketahuilah itu standar minimal. Hmm. Standar minimal. Kalau hari ini Anda masih mempertanyakan kehalalan produk, kehalalan bisnis, maka tahapan untuk kemudian Anda betul-betul dan ya menyetujui proyek tersebut, ikut Jauh dong. invest tersebut itu masih jauh panjang karena harusnya ini merupakan standar pertama ya. Iya. Standar pertama, setelah standar pertama halal, kita lihat apakah usahanya betul-betul usaha yang profitable, Ya. apakah legal secara legal formalnya bagaimana, apakah partnernya itu orang yang baik, kompeten, apakah tingkat resikonya rendah atau tinggi, dan masih banyak lagi. Sehingga sekedar ada kepastian suatu unit usaha itu halal, itu saya juga belum merekomendasikan untuk Anda invest di situ. Iya. Karena kita harus melakukan kajian visibilitasnya. Seberapa layakkah unit usaha tersebut kita support atau kita terjun di sana. Allah ta'ala alam. Oh, Masya Allah seperti itu ya. Jadi standar halal itu justru yang pertama ya Syekh ya. Jadi Itu standar pertama. halal Jadi kalau kemudian kita hari ini masih mempertanyakan halal, maka proses untuk kemudian kita menyetujui atau invest itu masih panjang jauh banget, Pak banget Pongki. ya. Jadi kalau boleh saya ulang sedikit itu saya udah catat halal, kemudian apakah profitnya bisa bagus, dia prospeknya, profitnya, kemudian legalnya yang Anton bilang tadi, partner kita baik atau tidak baik, kemudian resikonya tinggi atau rendah begitu ya, begitu ya saya. Betul. Nah, Jadi masih itu panjang banget itu Pak Pongki. Jadi tadi Anton bilang ada visibilitas. Apa namanya visibilitas? Dari mana cari Ya, para kelayakan bisnis tersebut Pak Pongki. Hmm. Harus dikaji dulu apakah layak tidak, kita menguasai tidak. Kalau kita tidak menguasai bisa jadi kita ditipu Pak Pongki. Iya, berarti setiap orang yang mau melakukan usaha jadi dituntut untuk lebih kreatif lagi untuk menggali partner bisnisnya gitu, tempat dia menanamkan uangnya. Betul. Jangan sampai Capek. kalau sudah dianggap halal kemudian berarti itu Iya. bisnis yang profitable, bisnis yang bagus. Belum tentu.
Iya, 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 ternyata Ya begitu ya. kita makan saja Pak Pongki, kita Susah. makan saja. Hmm. Tidak semua yang halal kita beli, tidak Iya. semua yang halal kita enak, kita suka gitu. Iya, betul. Udah banyak produk yang halal tapi kita tidak suka. Kenapa? Ya Betul. tidak enak, tidak higienis. Iya, terlalu berlemak. Atau kalaupun higienis dan enak harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan kantong kita, budget kita gitu. Pak Pongki. Iya, iya, iya. Itu dia tuh. Tuh, pemirsa, seperti itu. Panjang urutannya ya begitu ya. Ayo tanya sini tanya lagi dan ini sudah telepon masuk ya. Coba kita sapa telepon yang masuk nih. Ya. Assalamualaikum, Om Yodi dari Pekanbaru. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Ibu. Silakan Ibu. Iya, begini Ustadz, melanjutkan pertanyaan dari teman. Begini Ustadz, Ya. dia mau menyewa tanah yang di dalam tanah itu ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu menghasilkan dan hasilnya itu 20 juta per tahun. Dan hasil Ya. panen kelapa itu apakah kita yang ambil, bolehkah kita yang ambil Ustadz karena kita yang menyewa tanah itu? Ya. Dapat Baik, ya Itu begitu. Ustadz pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih sudah Baik, telepon barakallahu kepada fiik kami. Om Yadi. Baik, barakallahu fiik wa taufiqullah kepada Om Yadi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Om Yadi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Iya. Ya, ini pertanyaan terlalu global Pak Pongki. Oh, ya. Seharusnya hal-hal semacam ini dipertegas dalam akad sewa menyewanya. Iya. Apakah sewa menyewanya itu termasuk tanaman yang ada di dalamnya atau hanya sekedar tanahnya saja? Karena bisa jadi dia sewa tanahnya untuk gudang, untuk dia tempat penyimpanan barang, alat-alat berat atau yang sejenis ya. Tapi dia tidak ikut menyewa pohonnya. Tapi kalau dalam kesepakatan akad sewa menyewanya ada klausul atau disepakati bahwa tanaman berbuah di tanah tersebut selama masa sewa boleh dimanfaatkan dan tidak boleh dipotong misalnya. Ya, maka seperti dalam hadis ditegaskan al-muslimun ala syurutihim. Setiap umat Islam itu wajib memenuhi kesepakatan yang telah dicapai sesama mereka. Iya. Nah, sehingga kalau ini belum masuk dalam perjanjian maka masih ada kesempatan untuk direvisi. Iya. Ditanyakan kepada pemilik tanah, bagaimana dengan kelapa yang ada di dalam areal tersebut? Bagaimana buah mangga yang ada di sana? Bagaimana buah jambu yang ada di sana dan seterusnya? Ya, Allah Ta'ala a'lam. Begitu lama cangkul-cangkul keluar minyak. Gimana? Itu lagi. Waduh, repot. Nah, alhamdulillah begitu ya Mu Yandi, semoga bisa lebih. Itu ternyata di Syarifin bilang bahwa akad ya di situ. Apakah pohonnya termasuk, apa tahannya termasuk, apa semuanya yang terbang dalam salam itu masuk bagian dari keuntungan bagi si penyewa, tergantung akad. Ya. Dan ini ada lagi dari pemirsa Wesal TV melalui teks, yaitu bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara istri berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Begitu. Baik. Barakallahu fiik wa atabbakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Suami yang sudah meninggal itu tidak lagi berstatus sebagai suami, Pak Pongki. Oh, hah? Hubungan pernikahan itu berakhir dengan kematian atau dengan perceraian. Oh. Yes. Jadi ketika mati itu sudah tidak lagi berstatus suami istri. Makanya dibagi gitu Pak Pongki. Oh. Dan si istri juga boleh menikah lagi dengan wanita laki lain setelah masa iddah. Ya. Maka pertama yang perlu diluruskan, yang sudah meninggal itu bukan lagi suami kita. Ya. Ya kalau ternyata suatu saat nanti istri sampai meninggal tidak menikah lagi, maka semoga saja di akhirat mereka dipersatukan kembali Amin. di dalam surganya. Amin. Karena dalam riwayat bahwa wanita itu akan menjadi milik lelaki terakhirnya atau suami terakhirnya. Karena bisa jadi hari ini dia masih merasa suami-suami, padahal besok dia sudah berganti hati dan menikah dengan lelaki lain. Iya. Ya. Yang kedua, bahwa setelah terputusnya hubungan pernikahan melalui kematian atau karena kematian, bukan berarti
kita terlarang untuk berbuat kebaikan ya, berbuat kebajikan. Ya. Ya kalau kita mendoakan, kita mengunjungi kuburannya, Mm-mm. ya kita memenuhi janjinya, Ya. menjaga hubungan baik dengan sahabat dan keluarganya. Ini termasuk bagian dari kesetiaan. Ya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini. Ya. Istri beliau yang pertama Khadijah radhiallahu anha meninggal terlebih dahulu. Walau beliau telah meninggal, ya, maka ketika yang meninggal itu istrinya, maka berarti sudah ingkrah bahwa Khadijah akan menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya, karena yang meninggal istri dulu. Iya. Beda cerita kalau yang meninggal laki dulu ya. Walaupun secara khusus bagi Nabi SAW, istri-istri beliau tidak boleh dinikahi oleh lelaki lain. Iya. Maka mereka disebut Ummul Mukminin, ibunya seluruh umat Islam. Ya. Khadijah setelah meninggal radhiyallahu taala anha, Nabi SAW dahulu terus berusaha menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat Khadijah. Bahkan sering Nabi SAW itu sengaja menyembelih hewan domba, dagingnya dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah sebagai bentuk kesetiaan. Sebagai bentuk kesetiaan suami kepada istrinya yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Dan bahkan Nabi SAW dahulu ketika mendengar anak tiri beliau yang bernama Halah. Halah ini adalah putri Khadijah dari suami sebelumnya. Ya. Ketika Halah datang atau terdengar suaranya, karena memang Halah radhiyallahu anha ini secara face dan suaranya mirip banget dengan Khadijah. Iya. Sehingga Halah ini senantiasa membangkitkan memori indah dalam diri Nabi SAW bersama Khadijah. Sehingga ketika Khadijah datang, walaupun masih jauh, sayup-sayup terdengar suara Halah, Nabi itu langsung ya terngiang memori indah perjuangan dan pengorbanan Khadijah. Sehingga dari jauh dari tempat yang jauh, Nabi sudah mengatakan, Allahumma Halah, ya Allah semoga ini betul-betul Halah yang datang. Ya. Beliau tetap merindukannya. Nah, hal yang sama bisa dilakukan oleh istri kepada suaminya yang telah meninggal. Sehingga dia berbakti dengan cara memenuhi janjinya, menjaga hubungan baik dengan keluarga suami, dengan menyantuni karib kerabat, ataupun sahabat dari suami dulu, dikirimi hadiah, dikirimi apa yang sejenisnya ya, sebagai bentuk penghormatan, Ya. agar mereka semuanya masih tetap mengenang jasa baik, mengenang hubungan mereka dengan si suami yang telah meninggal tersebut. Ya, tentu ada cara lain yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih berkah, yaitu doa. Doakan, karena walaupun dia telah meninggal, dia tetap pernah berjasa kepada kita, Iya. sehingga sepatutnya kita pun membalas jasa baik dia dengan cara mendoakannya. Apalagi dia pernah menjadi suami kita. Kalaupun dia tidak menjadi suami kita, maka kita disyaratkan untuk mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Iya. Ya, Allah Ta'ala alam. Iya, wallahu a'lam. Ya Syekh, boleh tahu nggak doanya apa ya kalau yang seperti itu? Kalau apa Doa yang itu cocok nggak? tanpa Kalau batas, Pak Pongki. Ya Allah, dengan mudah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa saja kalau yang boleh, Pak. kalau yang ini tepat nggak Syekh? Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wa yauma yaqumul Ya hisab. masuk. Bisa? Masuk itu. Walil mukminin itu berarti suaminya juga bagian dari kaum mukminin ya. Oh, iya. Tapi itu kan doa umum itu, Pak Pongki. Oh gitu. Jadi pakai Ya, kalau disebutkan namanya langsung Allahumma ighfir li fulan, Allahumma gitu. afsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi, Oh, dan iya. seterusnya, Pak. Atau ucapan yang sejenis, ya Allah lapangkan kuburannya, jadikan kuburannya Iya. taman surga dan seterusnya, angkat derajatnya di sisimu dan seterusnya. Ya itu baik-baik saja Pak Pongki. Tidak ada Masya Allah. batasannya. Iya, Masya Allah. Seperti itu ya. Ya, pemirsa, tuh begitu ya. Ada tips-tips untuk mendoakan orang yang berjasa kepada kita yang sudah wafat lebih awal. Kemudian ini ada telepon masuk, coba kita sapa nih. Dari Bapak Asep di Majalengka. Ya, betul ya. Ya. Assalamualaikum. Halo, Bapak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
Halo Bapak Asep, apakah sinyalnya bisa cari sinyal yang lebih bagus Pak Asep? Bergeser sinyalnya yang lebih bagus? Sebentar. Ya. Ya. Nah, lumayan nih. Assalamualaikum. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, halo. Halo, halo. Iya. Kami sudah dengar suara Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya. Begini Pak Ustadz. Ya. Saya mohon pencerahan. Ayah saya meninggal pada tahun 2022. 2022. Ya. Terus? Nah, ayah saya ini menikah dengan ibu sambung saya. Ya. Selama berumah tangga, beliau membeli beberapa petak tanah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ya. tanah pembelian yang hasil dari orang tua saya itu, ayah saya itu, ada sebagai warisan untuk saya selaku anaknya dan juga ibu sambung selaku istrinya gitu. Oh ya. Iya. Baik. Baik, Bapak. Itu saja Pak Asep. Ya, itu Ya. satu Pak. Oh, satu Boleh, itu. masih pertanyaan lagi boleh? Iya, itu dua. Ya, yang kedua Pak, Lanjut. ini berkait dengan bibi saya, adiknya dari ibu kandung saya. Ya. Bibi saya ini tidak punya anak. Beliau juga sudah meninggal. Ibu Ya. saya juga sudah meninggal. Kakak-kakaknya yang laki-laki juga meninggal. Nah, peninggalan dari bibi saya ini, nah ini jatuhnya ke siapa gitu? Baik. Ya. Ditunggu dulu Baik. Bapak Asep. Syekh, ini Pak Asep boleh meninggalkan teleponnya atau Boleh, cukup? boleh. Oh, Sudah siap. jelas, Pak Bang. Sudah jelas ya. Ya, terima kasih Pak Asep sudah telepon kepada kami. Ya. Iya, iya. Ya, jazakallah khairan. Ya, tafadhal ya Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athakumullah kepada Pak Asep ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Asep, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Amin. Untuk pertanyaan yang pertama, Nah, perlu dipastikan ya, Pak Asep perlu memastikan apakah aset-aset yang dibeli oleh ayah Pak Asep ini dibeli dengan uangnya ayah Pak Asep atau dengan uang ibu sambung Pak Asep. oh iya. Kalau dibeli betul-betul dari uang ayah Pak Asep, maka itu statusnya warisan. Yang berarti Pak Asep sebagai anak ikut berhak mendapatkan warisan. Dan beliau sebagai istri mendapatkan hak 1/8, 7/8-nya dibagikan kepada putra-putri ayahnya Pak Asep. Nah, Ya. Kecuali bila ada pernyataan yang valid, pernyataan yang bisa dibuktikan secara hukum, tertulis, dan ada saksi bahwa ayah Pak Asep telah menghibahkan aset-aset tersebut kepada istri beliau atau yang dalam hal ini ibu sambungnya Pak Asep ya. ya. Selama tidak ada pernyataan itu dihibahkan kepada beliau, berarti hukum asalnya itu adalah warisan yang harus dibagi sesuai hukum waris. Karena itu saya sarankan kepada Pak Asep untuk konsultasi ke pengadilan agama setempat. Untuk mendapatkan pencerahan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ya. Yang kedua, tadi bibinya Pak Asep ya, meninggal dalam kondisi tidak punya ahli waris, tidak punya anak keturunan. Ya. Namun tadi saya sempat mendengar bahwa bibinya Pak Asep ini punya saudara laki-laki yang juga sudah meninggal. Nah, ya. Maka harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh si bibi tersebut dibagikan kepada keponakan-keponakan beliau dari anak atau dari saudara laki-laki.
Oh, Jadi kalau bibinya itu ponakan. punya kakak laki-laki 1 orang atau 2 orang, Ya, dan mereka sudah meninggal duluan, ya, dan punya saudari-saudari perempuan 3, ya. dan mereka juga sudah meninggal semua, Hmm. misalnya. Yang ada hanya keponakan-keponakan. Maka yang berhak mendapatkan warisan dan mewarisi bibi tersebut adalah keponakan dari jalur saudara laki-laki. Ya, Adapun keponakan dari saudari perempuan, mereka tidak berhak mendapatkan warisan. ya, ya, ya. Kenapa demikian? Karena warisan itu adalah turunan dari hubungan nasab. Sedangkan nasab itu jalurnya adalah jalur laki-laki. Jalur perempuan itu terputus. Ya, jalur perempuan itu terputus sehingga sepupu dari bibi, sepupu dari bibi itu tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi kalau Pak Pongki punya sepupu dari bibi, Ya. maka mereka tidak bisa mewarisi Pak Pongki walaupun Pak Pongki meninggal tidak punya anak keturunan, tidak punya istri misalnya. Iya. Maka mereka tidak bisa ikut mewarisi. Yang mewarisi siapa? Keponakannya Pak Pongki dari paman laki ya. Namanya paman Ya. pasti laki-laki Pak Pongki ya. Dari pamannya Pak Pongki. Kasusnya gitu. Allah Iya. Ta'ala alam. Allah Ta'ala, Masya Allah seperti itu ya. Yang bertanya Iya. Bapak Asep tadi di Majalengka, semoga bisa paham ya Pak Asep ya. Terus kemudian ini ada telepon lagi, Masya Allah. Kita sambut lagi telepon berikutnya dari Umu Sabila di Pekanbaru, Masya Allah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Umu Sabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas suaranya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Afwan izin bertanya Ustaz. Begini Ustaz, tentang sewa menyewa rumah, kontrak mengontrak. ya, Jadi bukan kebetulan ya qadarullah saya mengontrakkan rumah. Baru dibayar penuh sama orang tersebut, lalu orang itu membatalkan Pak Ustaz. Membatalkan, Baik. minta dikembalikan uangnya. Sementara uangnya itu sudah terpakai sama saya untuk pesan pagar gitu. Itu sudah terkirim pula pada saudara. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. ya. Terima kasih Umu Jazakallah Sabila. khair. Wah iya, Ki. Barakallahu Iya. Terima kasih sudah telepon Baik. kepada kami. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Sabila di Sabila. Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Iya. Amin. Akad sewa menyewa itu serupa dengan akad jual beli. Bedanya sewa menyewa itu objek akadnya berupa jasa atau hak guna suatu barang. Oh, Sedangkan kalau jual beli itu objek akadnya adalah barang biasanya. iya. Ya. Karena itulah para ulama mengatakan akad jual beli itu serupa dengan akad sewa itu serupa dengan akad jual beli yang berstatus sebagai akad yang mengikat. Apa arti akad yang mengikat? Akad yang mengikat itu berarti kalau itu sudah disepakati, Iya. sudah tanda tangan kontrak, atau kalaupun tidak tanda tangan kontrak karena akadnya tidak legal ya, Materai artinya misalnya. akad tanpa formalitas di notaris misalnya, ya, atau yang disebut dengan akad bawah tangan, Iya. maka akad ini mengikat kedua belah pihak. Dalam artian tidak satu pun dari mereka boleh secara sepihak membatalkan akad. Hmm. Ya. Siapapun dari mereka, baik yang menyewakan atau yang menyewa, tidak berwenang membatalkan akad secara Pihak. sepihak. Hmm. Sehingga kalau pihak kedua, baik yang menyewakan atau yang menyewa tidak setuju dengan pembatalan dan menginginkan agar akadnya terus berlanjut, maka hukum asalnya ya berarti harus dipenuhi akad tersebut, harus dijalankan. Iya. Nah, bagaimana kalau ternyata ada kejadian kahar ya, kejadian yang di luar kapasitas manusia, Force major. Mm-mm. force major gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Ya, hukum asalnya tetap sama. Apapun alasannya tetap tidak bisa dibatalkan kecuali
atas kesepakatan dari kedua belah Iya. pihak. Kecuali ada satu lagi pengecualian, kalau dalam akadnya ada klausul Nah, bahwa dalam kasus terjadi force majeure ya. atau kejadian kahar di luar kapasitas manusia, Iya. maka akadnya batal, barang dikembalikan, uang dikembalikan, ya ini sesuai dengan kesepakatan. Namun kalau tidak ada klausul semacam itu, maka hukum asalnya apapun alasannya, apapun kejadiannya, akadnya tetap lanjut ya, akadnya tetap lanjut. Lanjut. Sampai pun ketika salah satu pihak meninggal sebelum pemanfaatan penggunaan barang ataupun rumah yang disewakan, Iya. maka hak menggunakan rumah tersebut berpindah kepada ahli waris. Berpindah kepada ahli Haris. waris. Urusan mereka menggunakan tidak menggunakan itu kewenangan mereka. Ini adalah hak mereka ya. Kembali kepada mereka. Akhirnya mereka menggunakannya atau tidak menggunakannya itu sepenuhnya kepada mereka. Wallahu taala alam. Oh, Artinya dalam hal ini ibu yang bertanya tadi boleh menolak pembatalan Iya. sehingga Oh. tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang. Namun ya kita berbicara hukum berbeda tatkala kita berbicara tentang etika dan norma. Iya. Dalam etikanya, apalagi dalam kasus post major tadi ya, Iya. ada hal di luar kapasitas pengelolaan manusia, Iya. meninggal dunia atau pilot atau dan lain Iya. sebagainya. Maksudnya ternyata tidak jadi dipindah tugaskan kalau memang misalnya semula di Medan, rencana semula dipindahkan ke Pekanbaru, Tanjur Nyewa, ternyata oleh kantornya tidak jadi dipindah tugaskan. Dipertahankan di Medan, di kantor pusat misalnya. Iya. Maka kondisi macam ini Nabi SAW menganjurkan, sekali lagi menganjurkan sebatas anjuran. Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu yaumal qiyamah. Siapapun yang berlapang dada menerima pembatalan akad dari saudaranya sesama muslim, Iya. maka Allah berjanji Allah akan gugurkan dosa-dosanya kelak di hari kiamat. Tapi sekali lagi ini sebatas anjuran dan bukan kewajiban. Iya. Ya, karena tentu kita tahu membatalkan akad itu tidak sesederhana membalikkan tangan ya. Dibalikkan tangan ini gampang banget. Iya. Seperti kasus yang tadi disampaikan oleh si ibu penanya, oh ternyata uang sewanya sudah terlanjur digunakan, sudah habis. Mengembalikan dana penyewa belum tentu semudah yang dibayangkan. Udah terpakai. Ya makanya itulah dalam Islam itu tidak diwajibkan yang untuk menerima pembatalan tersebut, namun sebatas anjuran. Ya, kalau memang ibu mampu untuk mengembalikan dananya itu lebih baik. Ya. Tapi kalau ternyata itu berat bagi ibu, maka hak ibu untuk menolak pembatalan. Ya, wallahu taala alam. Seperti itu ya, Masya Allah. Seperti itu. Berat ternyata ya, Syekh ya. Ternyata dengan kondisi seperti itu bisa juga dikembalikan semampunya gitu boleh Syekh. Kalau semampunya yang ada sisa. Nah, gitu, kalau kan. kemudian ada deal kesepakatan kembalikan separuh misalnya, ya Iya, itu kebijaksanaan si seperti pemilik. sabda Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutim. Iya. Setiap muslim itu berkewajiban memenuhi kesepakatan sama mereka. Iya. Rasulullah SAW juga bersabda, as-sulhu jaiz illa sulhan ahal haraman al harama halalan. Solusi kekeluargaan, solusi damai semacam tadi itu boleh Iya. selama tidak menjerumuskan kita dalam perbuatan haram atau menjadikan kita meninggalkan yang wajib. Allah taala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Dan Syekh ini kalau boleh ada waktu masih 3 menit, semoga Baik. cukup waktunya. Ini ada pertanyaan seperti ini dari Dedeh Munawaroh, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sikap manakah yang lebih baik? Kami memberi makan, pakaian dan kebutuhan yang lainnya terhadap anak kami dengan seadanya. Karena memang begitu keadaannya, dalam kurung tentunya setelah kami berusaha, bukan kami tidak memberikan yang terbaik. Nah, kurung tutup. Kemudian atau kita usahakan memberikan makanan dan pakaian kebutuhan yang terbaik tapi dengan cara berhutang. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Barakallahu fiik wa athakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Islam
tidak menyukai praktek-praktek memaksakan diri, atau kalau dalam hal ekonomi dikenal dengan istilah besar pasak daripada tiang. Hendaknya kita mengikuti anjuran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Janganlah engkau bersikap kikir pelit, yaitu dengan digambarkan meletakkan tangan di tengkuknya, menggambarkan sebagai ilustrasi orang yang pelit, tidak mau membelanjakan hartanya. Dan juga jangan engkau bersikap lepas kontrol, ya, tidak tahu diri. Dalam ayat lain Allah SWT secara spesifik dalam pembelanjaan harta. Allah SWT berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak terjebak dalam praktek borju, berlebihan, namun juga tidak kikir pelit. Wa kana baina dzalika qawaman, namun dia tengah-tengah, sedang-sedang, ya. Karena itu kita harusnya bijak, ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya. Karena ketika kita memaksakan diri memakan, membeli, mengenakan pakaian yang akhirnya kita harus hutang, maka ini satu perbuatan yang tercela. Bisa jadi kita akhirnya gagal bayar, dan kalau kita sudah secara kalkulasi hitung-hitungan kita akan gagal bayar, kesulitan bayar hutang, kita dosa. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha liyutlifaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil baik dengan cara berutang, meminjam atau yang sejenisnya, mengambil harta orang lain dan dalam dirinya ada komitmen, kesungguhan untuk mengembalikannya utuh, sempurna, maka Allah akan bantu dia. Allah akan mudahkan dia membantu mengembalikan harta tersebut. Akan tapi barang siapa yang akhadha liyutlifa, yang mengambilnya dengan cara berutang, meminjam atau sejenis, namun dia sadar dia tidak akan mampu bayar, dia tidak akan mampu mengembalikan, dia tidak akan mampu menjaganya. Atlafahullah, maka Allah akan binasakan dia, Allah akan hancurkan dia. Karena itu salah satu etika berhutang, jangan sembarang berhutang. Namun pikirkan baik-baik, apakah mampu membayar? Apakah mampu melunasi tepat pada waktunya? Kalau sadar tidak mampu, atau hitung-hitungan normalnya tidak akan mampu, maka jangan pernah berhutang itu. Karena berarti kita akan terjebak pada praktek menyanyiakan atau merusakkan harta orang lain. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, sebenarnya kalau tahu nggak bisa bayar, jangan berani-berani berhutang. Begitu ya, Syekh ya. Alhamdulillah. Dengan jawaban antum tadi, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di malam hari ini. Barakallahu fiik ya, Syekh. Boleh acara ini malam ini kami tutup? Silakan, marhaban. Pemirsa Wesal TV dan pemirsa Museum Project X dan pemirsa Ar-Rahmah Kuala Lumpur, alhamdulillah tuntas sudah malam ini. Semoga Allah pertemukan kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama dengan pemateri yang sama, yaitu Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup dengan Kafdul Majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.